Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kembali kita membaca kitab Adabus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Syafi'i Al-Kinani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita mulai memasuki pembahasan yang baru atau pasal yang baru dari kitab Adabus Sami' wal Mutakallim ini, yaitu tentang adab-adab seorang santri dalam proses belajarnya. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, pasal yang ketiga dari adab-adab murid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasiha jannatihi Allahumma amin. Al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, fi adabihi, dalam adab-adab santri, fi durusihi, dalam belajarnya, wa qiraatihi, dan bacaannya, fil halqati, di halaqah ilmu atau di majelis ilmunya, wa ma, dan hal-hal yang ya'tamiduhu, dia bersandar kepadanya, fiha, dalam halaqahnya, ma'a syaikhi, bersama dengan guru, warufqati, dan temannya. Maka di sini musannif rahimahullah ta'ala ingin membahas untuk kita, ingin menjelaskan kepada kita tentang adab-adab seorang santri ketika belajar, bagaimana cara belajar, bagaimana metode belajar yang baik menurut beliau, dan juga apa saja yang hendaknya kita pelajari ketika mulai mempelajari ilmu agama ini. Itu nanti akan dibahas di pasal yang ketiga ini. Dan beliau mengatakan wa huwa 13 naw'an. Dan itu ada 13 jenis adab yang hendaknya kita perhatikan. Maka beliau mulai dari adab yang pertama. Beliau mengatakan qala al-awwalu, yang pertama, an yabtadi'a, hendaknya memulai santri itu awalan, pada kali pertamanya dalam belajar, bi kitabillahil aziz, dengan Al-Qur'an yang mulia. Fayutqinahu, lalu hendaknya dia memutkinkan hifdzan dalam masalah hafalan Al-Qur'annya. Wajtahida, dan bersungguh-sungguh ala itqani tafsirihi, untuk memperbagus pengetahuan terhadap tafsirnya. Wasairi ulumihi, dan semua ilmu-ilmu Al-Qur'an. Maka di sini musannif rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita, bagi seorang penuntut ilmu, dia mulai belajar apa? Kalau misalkan ada yang bertanya, memulai belajar ilmu itu dimulai dari apa? Maka beliau mengatakan mulai dari Al-Quran. Mulai dari Al-Quran, dan beliau menyampaikan tentu saja dengan menghafalnya. Tentu saja dengan menghafalnya. Termasuk aib bagi seorang yang mendaku dia seorang santri atau penuntut ilmu, dia tidak memiliki hafalan Al-Quran. Ini suatu aib. Bagaimana dia akan berbicara tentang ilmu Allah, sedangkan dia tidak menghafal ayat Allah, tidak menghafal kalamullah. Maka ini adalah suatu aib yang hendaknya dihilangkan. Maka bagi seorang talibul ilm, hendaknya dia memiliki hafalan. Syukur-syukur ya, dia memiliki 30 juz hafalan. Kalau tidak bisa ya mungkin 25 atau 20 atau 15 atau 10. Ya paling tidak ada
hafalan Al-Quran yang dia miliki. Jangan sampai seorang santri atau penuntut ilmu, talibul ilmi, dia tidak memiliki hafalan sama sekali. Ya. Dan kemudian beliau menyampaikan kalau sudah memiliki hafalan, maka dimungkinkan, dikuatkan, disempurnakan hafalannya, dan juga mengetahui tafsirnya. Ini penting juga. Mengetahui tafsirnya. Ketika kita membaca kalamullah, maka hendaknya kita mengetahui tafsirnya. Jadi ketika kita mungkin deres gitu ya, kita murojaah hafalan, setelah itu ya mungkin kita buka tafsirnya mungkin sehari 5 ayat, ya sehari 5 ayat atau sehari 10 ayat untuk mengetahui makna dari apa yang kita baca. Ya. Dan sampai kita seperti yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan bagi orang-orang Yahudi, kamatsalil himar yahmilu asfara. Seperti himar yang membawa tumpukan buku. Ya. Di punggungnya ada buku-buku, namun tentu saja dia nggak paham apa yang ada di punggungnya. Kemudian di sini beliau menyebutkan alasannya, qala fa innahu aslul ulum wa ummuha wa ahammuha. Karena Al-Qur'an ini adalah pokok dari segala macam ilmu, ya, ibu dari segala macam ilmu, dan yang paling penting dari segala macam ilmu. Summa kemudian yahfadha, dia menghafal fi kulli fannin, di setiap cabang ilmu, mukhtasaran, ringkasan. Yajma'u, yang mengumpulkan fihi, dalam ringkasan tersebut, baina tarafaihi, di antara dua ujungnya, minal hadisi, dari hadis, wa ulumihi, dan ilmunya, wal usulaini, dan dua dasar. Ya, dua dasar. Maksudnya di sini ya usul Quran dan juga usul hadis ya. Wa nahwi wa tasrifi, dan juga nahwu juga sorof. Maka hendaknya ada hafalan yang dimiliki ya. Ada hafalan dimiliki dari hadis. Setelah memiliki hafalan dari Al-Quran, memiliki hafalan dari hadis. Kemudian juga memiliki hafalan dari matan-matan hadis ya, ataupun ilmu usul hadis dan juga ilmu usul Quran, ya, ulumul Quran, juga memiliki hafalan dalam ilmu nahwu dan sorof. Ya, jadi intinya ya banyak menghafal, memang banyak menghafal. Oleh karenanya dalam matan Rahbiyah disebutkan wa thulutsani wa bihi matamamu fahfadz fa kullu hafidhin imamu. Di situ disebutkan dan 2/3 bagian, dan dengan 2/3 bagian ini menjadi sempurna pembahasan, dan fahfadz fa kullu hafidhin imamu. Maka hafalkan, karena setiap penghafal dia akan menjadi pemimpin. Nah, itu adalah ciri-ciri ilmu Islam dibandingkan dengan ilmu yang lainnya yang hanya mengandalkan pemahaman. Qala wala yashtaghilu bidzalika, dan tidak sibuk dengan hal tersebut, kullihi semuanya, an dirasatil Qur'ani, dari menghafal Al-Qur'an, wa ta'ahudihi, dan menjaganya, wa mulazamati wirdin, dan menjaga satu wirid minhu, dari Al-Qur'an, kulla yaumin, di setiap hari, au ayamin, atau beberapa hari, au jum'atin, atau satu Jumat, satu pekan maksudnya. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Wal yahdhar, dan hendaknya dia berhati-hati min nisyanihi, dari melupakan Al-Qur'an, ba'da hifdhihi, setelah menghafalnya. Faqad warada, maka sungguh telah ada, fihi, dalam perkara tersebut, ahaditsu, beberapa hadis, tazjuru anhu, yang memperingatkan dari lupa terhadap hafalan Al-Qur'an. Beliau menyampaikan, bahkan ketika sudah mulai menghafal matan yang lain, matan hadis, matan nahwu, matan sorof, matan fikih mungkin ya, usul fikih, sibuk dengan belajar lain, jangan lupakan Al-Quran. Al-Quran tetap dibaca, Al-Quran tetap dijaga. Ya, apalagi hafalannya. Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau menyampaikan, ta'ahadu bil Quran fa innahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Jagalah Al-Quran, karena dia itu lebih cepat hilangnya daripada onta pada tali kekangnya. Dan hendaknya seorang santri itu memiliki wirid dari bacaan Al-Quran. Ya, mungkin setiap pekan
dia hatamkan, atau mungkin setiap bulan, ya minimal 1 bulan dia khatamkan, ya, memiliki wirid bacaan Al-Quran. Dan beliau menyampaikan hendaknya hati-hati dari melupakan hafalan. Nabi SAW dalam satu hadis disebutkan, ma min mri'in qara'al Qur'an thumma nasiyahu illa laqiyallahu yaumil qiyamati wa huwa ajtam, atau kama qala Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Siapa yang salah seorang dari kaum muslimin, dia sudah menghafal Al-Quran, kemudian dia melupakannya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam kondisi ajdam, dalam kondisi dia berpenyakit kusta. Maka ini ancaman dari Rasulullah SAW, hendaknya bagi orang yang sudah memiliki hafalan Al-Quran, hendaknya dia menjaga hafalan tersebut. Jadi murojaah adalah sesuatu yang wajib. Qala wa yashtaghilu bi syarhi tilkal mahfuzat, dan hendaknya menyibukkan diri dengan mensyarah atau mencari penjelasan dari hal yang sudah dihafal tadi al masyayikh kepada para guru. Kalau sudah menghafal, maka apa yang dihafal dipelajari juga. Ya, jangan dibiarkan dia menjadi hafalan tanpa diketahui maknanya. Dan beliau menyampaikan hendaknya belajar itu kepada guru. Penting belajar kepada guru. Wal yahdhar, dan hati-hatilah minal i'timadi, dari bergantung fi dzalika, dalam masalah tersebut, alal kutubi, kepada kitab secara langsung, ibtidaan, pada awal mula belajarnya. Bal, akan tetapi ya'tamidu, dia bergantung fi kulli fannin, di setiap cabang ilmu, man huwa, kepada orang yang dia ahsanu, baik ta'liman, pengajarannya, lahu, bagi dirinya, wa aktsaru, dan yang lebih banyak tahqiqan, penelitiannya, fihi, dalam fan ilmu tadi, wa tahsilan, dan lebih banyak mendapatkannya, ya, mendapatkan ilmu minhu, daripada dirinya, wa akhbaruhum, dan lebih mengetahui bil kitab, terhadap Al-Quran, atau dengan terhadap kitab alladzi qara'ahu, yang dia baca. Maka di sini beliau menyampaikan hendaknya berhati-hati ketika ingin belajar, maka jangan memulai belajar langsung hanya berlandaskan atau bersandar pada membaca buku. Membaca buku memang benar, dia merupakan salah satu proses belajar yang penting. Namun proses belajar yang penting, lebih penting di atas itu, yang mana dia menjadi pondasi sebelum dia membaca buku, adalah belajar pada guru. Ini penting. Karena bisa saja ketika dia langsung membaca buku tanpa belajar kepada guru sama sekali, maka dia tidak akan memahami banyak hal. Karena mungkin di dalam buku tersebut ada penjelasan-penjelasan yang mungkin akan sulit difahami, karena setiap ilmu itu memiliki istilah-istilah tersendiri. Ya, memiliki rumus-rumus tersendiri yang tidak semua orang akan mengetahui ketika awal mula membacanya. Misalkan apa yang difahami oleh para ahli hadis dalam masalah hadis mursal tidak seperti yang difahami oleh kitab usul fikih, bahwasanya itu hadis mursal. Hadis mursal dalam ilmu usul hadis atau mustalah hadis difahami oleh ulama ahli hadis, ya mursal, ya hadis yang yang terputus sanadnya dari tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilang di sahabat. Tapi kalau ulama usul fikih, maka memandang hadis mursal, ya pokoknya dia terputus. Entah itu di sahabat atau tabi'in. Ya, dan masih banyak contoh yang lainnya. Misalkan dalam fikih khususnya, itu banyak istilah-istilah yang kita tidak mungkin tahu hanya dari membacanya saja. Kalau kita hanya membacanya saja dan kita mengartikan secara bahasa, kita akan salah.
Ya, ini penting. Kita harus belajar pada guru yang memang tahu maksud dari istilah itu. Misalkan dalam fikih ada istilah air musta'mal, ada apa namanya al-ma'fuat minan najasah. Itu perlu difahami itu maknanya apa. Ya, perlu difahami itu maknanya apa. Belum lagi rumus-rumusnya. Belum lagi apa? Rumus-rumusnya. Baik, maka penting belajar dari guru. Ya. Boleh kita membaca kitab ketika kita sudah pernah belajar kepada guru di cabang ilmu tersebut. Ya. Karena kita sudah punya landasan, punya fondasi. Jadi belajar pada guru ini bukan terus-terusan juga, enggak. Yang penting apa? Memiliki fondasi, pun sudah memiliki dasar dari satu cabang ilmu. Baik. Kemudian beliau mengatakan wadzalika ba'da mura'ati sifatil muqaddamati min ad-dini was-salahi wasyafaqati wa ghairiha. Dan yang demikian itu setelah menjaga dari sifat-sifat yang sudah disebutkan terdahulu minatin dari masalah kebaikan agama, ya, wasalah kesolehannya, wasyafaqah rasa atau perasaan kasih sayang, waghiriha dan selainnya. Ya, jadi di sini beliau menyampaikan kalau mencari guru pun maka cari guru yang memang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan dari satu cabang ilmu tersebut. Semakin seorang guru itu fokus pada satu cabang ilmu, maka dia lebih utama untuk kita ambil ilmunya. Ya, ada orang yang fokus pada ilmu hadis, terlihat dia sekolahnya jurusan hadis, kajian-kajiannya mencakup ilmu hadis, karya-karya mencakup ilmu hadis, konsentrasinya kepada ilmu hadis. Maka kalau kita belajar ilmu hadis, afdol kepada orang seperti ini. Ya, jadi orang yang memiliki takhasus itu lebih utama daripada orang yang atau guru yang dia banyak menyampaikan ilmu. Ya, karena orang yang punya konsentrasi terhadap satu hal tertentu ini lebih mengetahui daripada orang yang thaqafi lah istilahnya. Dia tahu banyak ilmu, cuma nggak sampai mendalam. Dan kita kadang tahu ada guru yang mengajarkan semua ilmu. Ya, mengajarkan semua ilmu. Ya, jadi seolah-olah apa namanya dia mengetahui semua ilmu tersebut. Dia fokusnya banyak gitu ya. Akidah juga banyak yang disampaikan, ilmu hadis juga banyak, fikih juga banyak, macam-macam. Ya. Maka kalau memang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan itu hanya di ujung-ujungnya saja, ini jadi masalah. Maka ketika mencari guru, misalkan kita ingin belajar ilmu tafsir, maka cari guru yang memang benar-benar punya fokus tinggi terhadap tafsir Al-Quran. Dilihat dari mana? Dilihat dari mungkin sekolahnya, dilihat dari background belajarnya, dilihat dari konsentrasi atau karangan-karangannya kalau punya, dilihat dari kajian-kajiannya, itu bisa diketahui dari sana. Ya, tentu saja setelah melihat juga sisi agama guru tersebut, sisi agama, kesolehan dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan fa'in kana syekhu, dan apabila gurunya la yajidu tidak mendapati min qiraatihi dari bacaannya wa syarhi dan penjelasannya ala ghairihi atas selainnya ma'ahu bersamanya, fala ba'sa bidzalika, maka tidak masalah dengan hal tersebut. Wa illa, dan jika tidak, ra'a, dia menjaga qalba syekhihi, hati gurunya, in kana arjahum, jika lebih diharapkan naf'an pada manfaatnya, li'anna dzalika, karena hal tersebut anfa'u lahu, lebih bermanfaat baginya, wa jama'u liqalbihi, dan lebih mengumpulkan hatinya alaihi, atas guru tersebut. Maksudnya apa di sini? Maksudnya kalau misalkan dia memiliki seorang guru yang dia sudah bermulazamah kepadanya, ada guru dekat gitu. Kemudian kita mau belajar ilmu ini, kita mau belajar kitab ini misalkan. Ternyata guru tadi mengatakan, ya, tapi saya belum pernah belajar kitab ini, atau misalkan saya belum pernah membaca kitab ini. Ya. Atau yang semisalnya, dalam artian guru masih belum pernah memutolaah atau melihat pada kitab tersebut. Ya. Maka hendaknya murid tadi memaklumi dan tidak kemudian dia meninggalkan, karena tidak semua guru menguasai atau
sudah mengetahui semua ilmu. Tidak ada yang mengetahui semua ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal yakhudh minal hifdzi wa syarhi, dan mengambil dari hafalan dan juga penjelasan mayumkinuhu, apa-apa yang memungkinkan bagi dirinya, yutiquhu, dan dia mampui, haluhu, ya, dan dimampui oleh kondisi dirinya, min ghairi iktsarin, tanpa memperbanyak, yumillu, yang bisa membuat bosan, wala taksirin, dan juga tidak menyedikitkan, yukhillu, yang bisa mengurangi, bijaudati tahsili, dengan sebaik-baik mendapatkan ilmu. Di sini beliau menyampaikan hendaknya menghafal atau mengambil penjelasan itu porsinya disesuaikan, ya, porsinya disesuaikan, tidak terlalu memperbanyak sehingga sampai level membuat bosan, juga tidak terlalu sedikit. Ya, jadi pertengahan gitu ya, supaya apa? Supaya ilmu ini tetap menjadi suatu hal yang dia cintai, ya. Ilmu menjadi satu hal yang dia cintai. Jangan sampai tersemat pada diri kita mantan santri atau mantan penuntut ilmu. Jangan sampai. Kita harus menjaga kontinuitas, ya. Kita harus berkelanjutan, berkesinambungan terus. Imam Ahmad ditanya orang belajar itu dari kapan sampai kapan, beliau mengatakan minal mahdi ilal lahad. Ketika orang itu dari timangan ibunya sampai dia masuk liang lahatnya, itu nggak akan berhenti belajar. Itu. Jadi harus menjaga. Yang kedua beliau mengatakan qala. Atsan, yang kedua, yahdhara, hendaknya berhati-hati, fibtida'i amrihi, dalam pertama kali dia memulai belajar, minal istighali, dari menyibukkan diri, fil ikhtilaf, dalam perselisihan, bainal ulama'i, antara ulama, au bainan nasi, atau antara manusia, mutlaqan, secara mutlak, fil aqliyati, dalam masalah aqliyat, ilmu-ilmu akal, wasam'iyati, dan ilmu-ilmu pendengaran. Maksudnya apa? Aqliyat itu ilmu kalam, ya, dalam artian aqliyat itu akidah, sam'iyat ya ilmu hadis atau yang semisalnya. Fa innahu yuhayyiru, karena hal tersebut bisa membuat bingung, adzihna, pemikirannya, wa yudhishu, dan membuat duhsyah, membuat heran, membuat aneh akalnya. Akan tetapi bagaimana, bal yudkinu, akan tetapi dia harus menyempurnakan awalan, yang pertama, kitaban wahidan, satu kitab, fi fannin wahidin, dari satu fan ilmu atau satu cabang ilmu, au kutuban, atau beberapa kitab, fi fununin, dalam beberapa cabang ilmu, in kana, jika dia yahtamilu dzalika, mampu untuk hal itu, ala tariqatin wahidatin, dengan satu jalan, yartadhiha, yang meridhoinya, lahu, untuk murid tadi, syaikhuhu, gurunya. Maka di sini yang kedua, kalau tadi adab ketika seorang belajar hendaknya memulai dari runtutan mana saja yang harus dipelajari, beliau memulai dari Al-Quran, kemudian mulai menghafal, ya, menghafal setiap cabang ilmu hendaknya punya hafalan. Misalkan dalam hadis dia punya hafalan, dia usul hadis punya hafalan, usul tafsir dia punya hafalan, fikih dia punya hafalan, usul fikih punya hafalan, nahwu sharaf punya hafalan. Ya, menghafal kemudian minta dijelaskan oleh guru. Yang kedua adalah ketika seorang belajar dan dia baru memulai belajar, jangan dimulai dari mengetahui khilafnya para ulama. Nah, ini yang terkadang orang salah gitu ya dalam proses belajar. Ketika dia baru belajar, dia sudah mempelajari khilaf, maka ini tidak akan bagus, ya, tidak akan menghasilkan buah ilmu yang bagus. Karena khilaf itu dibangun atas berbagai macam hal. Khilaf itu tidak langsung muncul khilaf gitu saja, tidak. Khilaf terjadi karena memang ada hal-hal prinsip yang menjadi perbedaan dari mereka. Ya, kadang kita nggak mengetahui hal prinsip tersebut, langsung menuju khilafnya. Akhirnya apa ya? Akhirnya terjadi perselisihan. Dan kita itu hanya tahu perselisihan, nggak tahu akar permasalahan. Nah, itu jadi problem. Maka ketika seorang belajar satu hal, maka jangan mulai dari hal yang sifatnya perselisihan. Guru juga gitu, ketika mengajarkan, jangan sudah
belum sudah mengajarkan khilaf. Kalau misalkan muridnya benar-benar baru belajar ya, nanti muridnya bingung. Ini kok agama banyak sekali khilafnya gitu. Baik. Terus bagaimana? Maka tadi beliau mengatakan, ya kalau orang baru mulai belajar, itu step by step. Kitab per kitab. Ya, kitab per kitab. Misalkan dia mau belajar fikih. Pelajari dulu dari satu mazhab, kemudian dari satu kitab, pindah ke kitab berikutnya. Dia mau belajar hadis. Pelajari dari hadis yang hadis yang paling mungkin Arba'in Nawawi, kemudian mungkin setelah itu ya. Dia mau belajar akidah, maka pelajari dari yang dasar akidah salaf ya, misalkan pakai syarh sunnahnya Imam Muzani atau Imam Al-Ahmaidi, usul sunnahnya Imam Ahmad. Ya, dari landasan jangan sudah masuk khilaf. Jangan belum sudah membaca kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah, misalkan Imam Ahmad sudah membantah Jahmiyah. Pondasinya saja belum dapat. Ini kok sudah masuk ke pembantahan gitu ya. Fikih juga wabil khusus fikih. Karena khilaf banyak terjadi di fikih. Ketika belajar fikih, selesaikan dulu satu madhab, ya, mempelajarinya secara baik di semua jenjang proses belajarnya. Setelah itu baru silahkan dia mungkin mulai menyinggung atau di tengah-tengah pembelajaran mungkin disinggung 1-2 khilaf, enggak masalah. Ya, disinggung 1-2 khilaf tidak masalah. Ya. Yang penting jangan di awal, sangat-sangat awal sudah ingat khilaf. Misalkan ini ada seorang santri, dia ingin belajar fikih. Dia duduk di majelis ilmu. Pertama, Kitabut Thaharah, Babul Miyah. Ya, misalkan pembahasannya adalah Kitabut Thaharah, bab air. Dia baru belajar, dia sudah dihidangkan kepadanya. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah pembagian air untuk bersuci. Ada yang membaginya menjadi 3 bagian, ada yang membaginya menjadi 2 bagian. Yang membagi 3 bagian adalah ulama Syafi'iyah, kemudian ulama Hanabilah, ulama Hanafiyah, air terbagi menjadi 3 atau air menjadi menjadi 3. Ya. Atau jumhur ulama membaginya menjadi 3, thahir, air tahur, air tahir, air mutanajis. Ada yang membagi menjadi 2, airnya cuma ada air tahur dan air mutanajis. Kemudian setelah itu pembagian, dan para ulama berselisih pendapat antara apakah air dibagi banyak menjadi sedikit. Akhirnya bingung santri itu. Bingung, dia belum mutamakin dalam satu ilmu, kemudian dia sudah dihadapkan pada khilaf, ya bingung. Ya, ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah membagi air menjadi banyak. Sedangkan ulama Malikiyah membaginya tidak ada banyak sedikit, ukurannya sama misalkan. Dan pembagian yang membagi menjadi air banyak dan sedikit terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang membaginya dengan kulah, ada yang membaginya dengan adah. Ya akan bingung. Kecuali kalau santri tersebut sudah punya pondasi, sudah punya background, dia belajar fikih, enggak masalah. Dia sudah paling enggak punya dasaran lah. Tapi kalau baru pertama kali itu kemudian dihadapkan khilaf seperti apalagi dihidangkan juga dalilnya masing-masing. Ya, maka ya malah bingung. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan qala wa fa in kanat tariqatu syaikhihi naqlul madzahib. Dan apabila tata cara gurunya adalah dalam mengajar dengan menukil mazhab-mazhab yang ada, wal ikhtilaf, dan juga ikhtilaf yang ada, walam yakun lahu ra'yun wahid, dan tidak memiliki pendapat yang satu, qala Al-Ghazali, maka Imam Ghazali mengatakan falyahdhar minhu, maka hati-hati dari guru semacam ini. Fa inna dararahu aktsaru minan naf'i bihi, karena bahayanya guru semacam ini lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi guru kok mengajar murid yang baru belajar sudah menukil pendapat madzhab dan khilaf, ya, tidak memiliki landasan, ya, tidak memiliki landasan. Bahkan mungkin dia menyampaikan tarjihnya,
Tapi tarjihnya ini tergantung siapa dulu gitu. Ya, dia nggak punya tarjihnya tergantung dirinya misalkan. Ini berbahaya sekali. Tarjihnya tergantung dirinya misalkan, ini berbahaya sekali. Ya. Baik. Imam Ghazali sampai mengatakan seperti itu dalam Ihya Ulumuddin. Beliau kemudian mengatakan kalau wakadzalika yahdhar, dan hendaknya berhati-hati min ibtida'i talabihi, dari mulai belajarnya minal mutala'at, dengan memutolaah, membaca, ya, menteliti fitafariqil musannafat, di kitab-kitab atau karangan-karangan bermacam-macam. Fa innahu yudayyi'u zamanahu, karena itu menghabiskan waktunya, wa yufarriqu dhihnahu, dan mencabik-cabik pikirannya. Bal yu'til kitab, tetapi memberikan satu kitab alladzi qara'ahu, yang dia baca, awil fan, atau satu jenis ilmu, alladzi ya'khudhu, yang diambil, kulliyatahu, secara sempurna, hatta yajkanahu, hingga dia menguasai kitab tersebut. Ya, beliau mengatakan hati-hati dari terlalu banyak mutolaah gitu. Dia mungkin baru belajar dapat sebulan, 2 bulan, atau mungkin dapat satu semester. Kemudian dia sudah menulis isai, sudah menulis karangan yang itu membuka banyak referensi besar. Ya, satu kitab saja belum khatam, dia sudah mau bikin tulisan yang semacam itu gitu. Maka ini berbahaya. Nasihat beliau, satu kitab itu pelajari dengan sungguh-sungguh, mungkinkan, ya, kalau bisa baca semua syarahnya di kitab itu, sehingga apa, dia benar-benar memiliki fokus yang tinggi di situ, di satu kitab itu. Ya, oleh karenanya ini satu hikmah. Kita lihat karangan para ulama dulu, karena hampir tidak ada atau sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Sedikit sekali para ulama yang ketika menulis satu kitab dia menulis dari nol. Sedikit sekali. Jadi sedikit sekali dari para ulama zaman dahulu yang ketika dia menulis kitab, dia menulis dari nol. Maksudnya bagaimana? Kebanyakan dari mereka itu syarah dan hawashi. Lihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan keagungan ilmunya seperti itu, berapa kitab beliau yang beliau karang sendiri dari nol? Ya, berapa? Ya, bisa dihitung jari. Kebanyakan tulisan beliau itu syarah ataupun ikhtisar, ringkasan. Minhajut Talibin, ringkasan Muharrar. Rawdatut Talibin, ringkasan Syarah Kabir. Ya. Dan seterusnya. Bahkan Arba'in Nawawi dalam satu riwayat disebutkan itu adalah hasil belajarnya dengan gurunya Ibnu Shalah. Gitu. Jadi sangat sedikit sekali para ulama yang menulis kitab itu dari nol. Kebanyakan apa? Mereka mensyarah, mereka memberi hasyiah. Itu menunjukkan fokus mereka pada satu kitab. Baik. Beliau kemudian mengatakan wa kadzalika yahdharu minat tanaqul, dan juga hendaknya santri berhati-hati dari mudah-mudahan untuk pindah min kitabin ila kitabin, dari satu kitab ke kitab lain, min ghairi mujibin, tanpa ada sebab yang mengharuskan. Ya, gampang bosan gitu, belajar satu kitab belum selesai udah pindah kitab dan seterusnya. Fa innahu alamatud dajar, dan kalau orang suka pindah-pindah seperti itu, tanda dia itu orang yang enggak sabaran, wa adamil falah, dan dia tidak beruntung. Itu karena belum selesai ilmunya kan ilmunya kan separuh-separuh juga gitu. Amma idza tahaqqaqat ahliyatuhu. Nah, beliau kemudian menyampaikan, apabila kalau sudah terwujud keahliannya, wa ta'akkadat ma'rifatuhu, dan sudah dipastikan pengetahuannya, dia sudah mempelajari landasan-landasan ilmu, fal aula, maka yang utama, an la yada'a fannan min al-ulum syariah, dan tidak meninggalkan salah satu cabang dari ilmu syar'i, illa nadhara fi, kecuali dia juga melihat, mempelajarinya. Fa in sa'adahul qadar, dan apabila takdir membantu dirinya, wa tulul umur, juga pandang umur membantu dirinya, ala tabahhuri fihi, untuk memperdalam di semua cabang ilmu, fadzaka, maka boleh, tentu saja, alhamdulillah. Wa illa, dan jika tidak, faqad istafada minhu, dia sudah mendapatkan faedah darinya, ma yakhruju bihi, sesuatu yang dapat dia keluar dengannya, min adawatil jahli,
dari permusuhan terhadap kebodohan bidzalika ilmi dengan ilmu tersebutnya. Paling tidak dia sudah nggak bodoh-bodoh amat lah. Dia tahulah dari setiap jenis ilmu itu. Kemudian penutup beliau mengatakan qala wa ya'tani min kulli fannin bil ahammi fal aham. Dan hendaknya menjaga di setiap cabang ilmu itu dari pelajaran yang paling penting dan yang paling penting. Ya, jadi diperhatikan urutannya, mana yang paling penting dipelajari dulu. Wala fulan anil amal, dan jangan sampai lalai dari mengamalkan ilmunya. Alladzi huwal maqsudu bil ilm, yang mana itu adalah maksud dari orang belajar. Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.